Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, al-ahibba, al-a'izza, bina nabda' dirasatana al-yawm بقراءة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tasrif dulu teman-teman ya. Tasrif istilahi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Bab 2. Afan, mauzunnya dulu. Nasara. Nasara yansuru nasran wa mansaran fahuwa nasirun wa dhaka mansurun. Unsur la tansur mansurun mansurun minsurun. Bab 2. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. If'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Jalasa jalasa yajlisu julusan wa majlasan fahuwa jalisun wa dhaka majlusun. Ijlis la tajlis majlisun majlisun mijlasun. Bab 3. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa dhaka maftuhun. Iftah la taftah maftahun maftahun miftahun. Bab 4. Fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun. Amila ya'malu amalan wa ma'malan fahuwa 'amilun wa dhaka ma'mulun. I'mal la ta'mal ma'malun ma'malun. Bab 5. Fa'ula yaf'ulu fa'lan fu'lan wa maf'alan fahuwa fa'alun. Uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun. Januba yajnubu janabatan wa majnaban fahuwa junubun. Ujnub la tajnub majnabun majnabun. Fa'ila yaf'ilu, bab terakhir. Fa'ila yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. If'il la taf'il maf'ilun maf'ilun. Hasiba yahsibu husbanan wa mahsaban fahuwa hasibun wa dhaka mahsubun. Ihsib la tahsib mahsibun mahsibun. Sulasi mazid dimulai dari fa'ala yuf'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun. Fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Ballagha yuballighu tablighan tablighatan tablaghan tiblaghan mubalaghan fahuwa muballighun wa dhaka muballaghun. Balligh la tuballigh muballaghun muballaghun. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun. Fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Sa'ada yusa'idu musa'adatan wa si'adan wa si'adan fahuwa musa'idun wa dhaka musa'adun. Sa'id la tusa'id musa'adun musa'adun. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dhaka muf'alun. Af'il la tuf'il muf'alun muf'alun. Akrama yukrimu ikraman wa mukraman fahuwa mukrimun wa dhaka mukramun. Akrim la tukrim mukramun mukramun. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dhaka mutafa'alun. Tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Taba'ada, saling menjauhi. Taba'ada yataba'adu taba'udan wa mutaba'adan fahuwa mutaba'idun wa dhaka mutaba'adun. Taba'ad la tataba'ad mutaba'adun mutaba'adun.
tafa'ala. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'alun tafa'ala tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun tafakkara tafakkara yatafakkaru tafakkuran wa mutafakkarun fahuwa mutafakkirun wa dzaka mutafakkarun tafakkar la tatafakkar mutafakkarun mutafakkarun. Kemudian ifta'ala ifta'ala yafta'ilu ifti'alan wa mufta'alan fahuwa mufta'ilun wa dzaka mufta'alun ifta'il la tafta'il mufta'alun mufta'alun ijtama'a ijtama'a yajtami'u ijtima'an wa mujtama'an fahuwa mujtami'un wa dzaka mujtama'un ijtami' la tajtami' mujtama'un mujtama'un infa'ala infa'ala yanfa'ilu infi'alan wa munfa'alan fahuwa munfa'ilun wa dzaka munfa'alun infa'il la tanfa'il munfa'alun munfa'alun in qasama yan qasimu in kisaman wa munqasaman fahuwa munqasimun wa dzaka munqasamun in qasim la tanqasim munqasamun munqasamun if'ala if'alla yaf'allu if'ilalan wa muf'allan fahuwa muf'allun wa dzaka muf'allun if'alla la taf'alla muf'allun muf'allun iswadda menghitam iswadda yaswaddu iswidatan wa muswaddan fahuwa muswaddun wa dzaka muswaddun iswadda la taswadda muswaddun muswaddun istaf'ala istaf'ala yastaf'ilu istif'alan wa mustaf'alan fahuwa mustaf'ilun wa dzaka mustaf'alun istaf'il la tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun istaghfara istaghfara yastaghfiru istighfaran wa mustaghfaran fahuwa mustaghfirun wa dzaka mustaghfarun istaghfir la tastaghfir mustaghfirun mustaghfarun fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa fi'lalan wa fi fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fahuwa mufa'lilun wa dzaka mufa'lalun fa'lil la tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun tarjama tarjama yutarjimu tarjamatan wa tirjaman wa mutarjaman fahuwa mutaja fahuwa mutarjimun wa dzaka mutarjamun tarjim la tutarjim mutarjamun mutarjamun tafa'lala tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan wa mutafa'lalan fahuwa mutafa'lilun wa dzaka mutafa'lalun tafa'lala tatatafa'lal la tatafa'lal mutafa'lalun mutafa'lalun tadahraja tadahraja yatadahraju tadahrujan wa mutadahrajan fahuwa mutadahrijun wa dzaka mutadahrajun tadahraj la tatadahraj mutadahrajun mutadahrajun. Alhamdulillah. Cukup ya tasrifnya yang lugawi sekarang ya. Fa'ala 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 fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna kataba 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 katabu katabat katabata katabna katabta katabtuma katabtum katabti katabtuma katabtunna katabtu katabna fi'il mudhari yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna taf'ulu taf'ulani yaf'ulna taf'ulu taf'ulani taf'uluna taf'ulina taf'ulani taf'ulna af'ulu naf'ulu yaktubu yaktubani taktubu yaktubani yaktubuna taktubu taktubani yaktubna taktubu taktubani taktubuna taktubina 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 taktubani taktubna aktubu naktubu fil amr uf'ul uf'ul uf'ula uf'ulu uf'uli uf'ula uf'ulna uktub uktub uktuba uktubu uktubi uktuba uktubna. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita bahas qawaid lagi teman-teman ya, karena baru dapat 15 halaman ya, belum ada setengahnya. Nanti kalau ada waktu kita lanjut ke muhadasah. Baik. Kemarin kita sudah mempelajari mabninya fi'il madhi dan fi'il amr ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari mu'rab dan mabninya fi'il mudhari. Ini agak panjang nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja teman-teman. Jadi fi'il mudhari itu bisa berubah akhirnya dalam arti dia mu'rab dan bisa tetap akhirnya dalam arti mabni. Kapan itu?
Oke, kita mulai dulu dari yang mabni ya. Pada asalnya itu fi'il mudhari kan mu'rab ya teman-teman ya. Tapi nanti bisa mabni. Mabninya itu ketika satu bertemu dengan nun taukid. Baik nun taukidnya sakilah atau khafifah. Itu nanti akan menjadi mabniun ngalal fathi. Mabniun ngalal fathi. Kalau bertemu dengan nun taukid baik khafifah maupun sakilah. Yang yang kedua bertemu nun, kaget saya. Bentar teman-teman. Yang kedua bertemu dengan nun jamak nisbah. Itu nanti akan mabni sukun ya. Kalau bertemu nun jamak niswah akan mabni sukun. Nah, sekarang kita ke contohnya. Untuk yang khafifah di sini ada lafadz lam atau lan yaktuban. Yaktuban itu mabni dihukumi mabni. Jadi nggak ada i'rabnya ya mabni gitu. Yaktuban mabni fathah. Kenapa mabni fathah? Mabni alal fathi. Litisolihi binunit tauqitil khafifah. Sedangkan untuk lan atau lam yaktubanna ini bersambung dengan sakilah. Jadi fi'lun mudhari'un mabniun ngalal fathi litisolihi binunit tauqitis sakilati. Itu yang pertama. Yang kedua akan mabni sukun teman-teman ya. Kalau bertemu dengan nun jamak niswah. Kalau kita tasrif tuh fi'il mudhari' dari misalkan yaktubu ya. Yaktubu, yaktubani, yaktubu dan seterusnya sampai 14 bentuk yang bertemu dengan nun jamak niswah itu cuma dua. Yaitu yaktubna sama taktubna. Nah, yang selainnya berarti yang 12 itu hukumnya mu'rab. Yang mabni cuma ini. Dari 14 itu cuma dua. Yaktubna fi'il mudhari' mabniun ala sukun litisalihi binuni jam'i niswati. Taktubna juga begitu fi'lun mudhari'un mabniun ala sukun litisalihi binuni jam'i niswati. Binuni niswati langsung nggak apa-apa. Sudah dapat dipahami. Binuni niswati litisalihi binuni niswati. Ini kalau mabni. Ya. Nah, kalau mu'rab, i'rabnya ada berapa? Nah, di sini katakan fi'il mudhari itu kalau mu'rab i'rabnya ada tiga. Kapan fi'il mudhari itu mu'rab? Selama tidak bersambung dengan dua nun tadi, nun taukid sama nun jamak niswah. Dia akan beri'rab rofa kalau tidak kemasukan amil nawasib dan jawazim. Akan mabni nasab kalau kemasukan amil nawasib. Akan, kok mabni nasab sih? Akan beri'rab nasab gitu ya. Kalau kemasukan amil nawasib dan akan beri'rab jazm kalau kemasukan ngambil jawazim. Contohnya di sini teman-teman. Yaktubu la yaktuba lam yaktub. Nah, antum bisa lihat di sini ada apa namanya? Tiga kalimat yang berbeda. Yang pertama yaktubu, yang kedua la yaktuba, dan yang terakhir lam yaktub. Yang pertama yaktubu, ini fi'lun mudhari'un marfu'un. Gitu teman-teman. Fi'il mudhari' marfu' dirofakan. Alasannya tidak kemasukan ngambil nawasib dan jawazim. Litajarrudihi anin nawasibi wal jawazimi. Istilahnya gitu nanti. Karena sepi, tidak kemasukan ngambil nawasib dan jawazim. Layak tuba ini fi'il mudhari' i'rabnya nasab. Kenapa nasab? Karena kemasukan ngambil nawasib. Jadi yaktuba itu fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Dinasabkan oleh lan. Dan akan beri'rab jazm kalau kemasukan ngambil jazm. Contohnya lam yaktub. Yaktub itu fi'lun mudhari'un majzumun bi lam. Di fi'il mudhari' jazm dijazmkan oleh lam. Yang membuat dia jazm itu lam. Ngambil nawasib ada banyak ya, ada sekitar 10, ambil jawazim lebih ya hampir ya sekitar 20-an lah, hampir 20. Baik. Pokoknya untuk mengetahui i'rab fi'il mudhari' teman-teman, antum tinggal lihat
sebelumnya ada huruf enggak? Kalau huruf apa dulu? Kalau sebelumnya enggak ada apa-apa, ya udah itu rofa. Kalau sebelumnya ada amil nasob, ya nasob. Kalau sebelumnya amil jazm, tinggal dijazmkan. Baik, teman-teman, ada yang ditanyakan sampai sini? Belum ada? Untuk artinya, Oh ya, silakan Akhi. gitu. Dan, Yang mana Akhi? kalau pakai lan yaktubu yang apa lan yaktuba lam yaktubu terus yang kemasukan non taukid khafifah dan Oke, sakilah baik. dan Hmm, artinya bagaimana? baik Akhi. Yang pertama dari kata yaktubu ya, yang paling atas. Itu maknanya dia laki-laki satu sedang menulis. Dia makna fi'il mudhari' biasanya itu. Dia laki-laki satu sedang menulis. Nah, untuk berikutnya layak tuba itu berarti maknanya dia laki-laki satu tidak akan pernah menulis. Lan ini maknanya tidak akan ya, tidak pernah, tidak akan pernah menulis. Nah, bawahnya lam itu maknanya belum atau tidak. Dia laki-laki satu belum menulis atau tidak menulis. Bawahnya lagi lan atau lam yaktuban, nah itu maknanya kayak atasnya, tinggal ditambahkan taukid di situ. Dia laki-laki satu belum, sungguh belum menulis gitu. Dia laki-laki satu sungguh belum menulis. Sungguh dia laki-laki satu tidak pernah menulis. Kayak gitu. Itu kalau yaktuban. Nah, kalau bawahnya ya sama. Itu kan beda masalah khafifah dan sakilah. Khafifah itu ringan karena nggak ada tasdidnya, sakilah itu berat karena ada tasdidnya. Yang paling bawah yaktubna dan taktubna itu maknanya dia laki-laki satu. Kalau dia laki-laki satu ya. Mereka yaktubna yang yaktubna ya. Mereka perempuan sedang menulis. Taktubna kalian perempuan sedang menulis. Mereka itu yang nggak kita ajak bicara. Kalau kalian itu yang kita ajak bicara. Ada para murid nulis di kelas misalkan. Oh, yaktubna, mereka sedang menulis. Antum ngomong sama murid-murid perempuan, taktubna, kalian sedang menulis itu. Itu akhir. Mafhum ya? Alhamdulillah. Ya. Apa akhi? Baik teman-teman, ada lagi nggak? Gimana lanjut ya? Assalamualaikum Ustaz, Afan Ustaz. Afwan ya, Afwan Afan. juga saya. Ya, silakan akhi. Kev. Bisa bertanya Ustaz? Naam, tafadhal ya akhi. Mungkin soal tafadhal. Soal min awal ila akhir Ustaz. Lam afham. Ada lianna Anda lagi kurang fokus baru sampai. Oh iya, kalau itu harus diulangi dari awal ya. Dan nggak mungkin saya menjelaskan lagi dari awal. Sinyalnya putus-putus. Yang putus-putus saya. Nah, sinyal Saya putus-putus ya tadi. apa antum? Oh saya. Ini kan mu'rab dan mabani pada fi'il mudhari Ustaz ya. Betul. Terus sejauh yang antum pahami gimana tentang mu'rab dan mabninya fi'il mudhari ini? Ya. Keluarnya bisa itu. Ya itu artinya untuk oh ya. Di YouTube Kayaknya aja. memang sinyal beliau ya. Diulang. Apakah suara saya ini teman-teman terputus? Sempat terputus tadi? Enggak kan? Jelas. Enggak ya. Aman ya. Oke. Ya untuk apa namanya lebih jelasnya nanti teman-teman bisa ulang-ulang materinya ya. Saya kira penjelasan saya sudah urut, semuanya sudah saya singgung. Nanti tinggal diulang aja rekamannya. Ya, setuju Ya, Ustaz. oke. Jadi intinya fi'il mudhari itu pada asalnya mu'rab. I'rabnya ada 3, rofa, nasob, dan jazm. Kenapa jar nggak ada? Karena jar ini khusus di
kalimat isim. Asalnya memang mu'rab, tapi nanti bisa mabni kalau bersambung dengan salah satu dari dua nun. Nun jamak inas atau nun taukid. Nah itu. Taib. Nah, berikutnya teman-teman kita akan mempelajari macam-macam fi'il mudhari dan tanda i'rabnya. Nah, ini agak panjang pembahasannya. Ini tolong fokus ya. Oke. Sebelum kita membahas tanda, kita harus paham dulu tentang pembagian fi'il mudhari. Kalau pembagiannya ini nanti nggak paham, tandanya apalagi tambah bingung nanti. Yang pertama, fi'il mudhari itu dibagi menjadi sahih akhir. Artinya lam fi'ilnya itu huruf sahih. Selain alif, ya, dan wawu. Ya, selain alif, ya, dan wawu. Itu namanya fi'il mudhari sahih akhir. Contohnya apa? Yajlisu misalkan. Nah, yajlisu ini fi'ilun mudhari'un sahihul akhir. Kemudian yang kedua mu'tal akhir, yaitu fi'il mudhari yang diakhiri huruf ilat. Contohnya apa? Yad'u, diakhiri huruf ilat wawu. Yarmi, diakhiri huruf ilat ya. Yardo, diakhiri huruf ilat alif. Jadi kalau ada fi'il mudhari diakhiri salah satu dari tiga huruf ilat itu, maka hukumnya atau pengelompokannya ke dalam mu'tal akhir. Nah, baik sahih akhir maupun mu'tal akhir itu nanti tidak bersambung dengan apapun. Tidak bersambung dengan apapun. Maksudnya gimana? Ya, tidak bersambung dengan alif tasniyah, wawu jamak, dan ya mu'annas khotbah itu. Untuk sahih akhir dan mu'tal akhir. Berikutnya, af'al khamsah. Apa itu af'al khamsah? Af'al khamsah adalah fi'il-fi'il yang 5 yang bertemu dengan sesuatu. Sesuatu itu apa? Nah, yang sebelumnya telah disebutkan tadi. Alif tasniyah, wawu jamak, dan ya mu'annasah mukhotobah 3 itu. Jadi kalau ada fi'il mudhari ketemu salah satu dari tiga domir tersebut, domir alif tasniyah, domir wawu jamaah, domir ya mu'annasah mukhotobah, maka itu termasuk al-af'al khamsah. Contohnya yajlisuna. Oh ya gini teman-teman ya, untuk af'al khamsah itu bisa dibuat dari sahih akhir maupun mu'tal akhir. Yajlisuna, yarmuna. Nah, kayak gini. Yajlisuna itu kan dari yajlisu, yarmuna dari yarmi. Oke, jadi fi'il mudhari ada 3 ya, sahih akhir, mu'tal akhir, af'al khamsah. Oke, coba saya mau tanya dulu teman-teman ya. Tolong dijawab ya, bareng-bareng aja ya. Yang pertama, yadhabu. Ini fi'il mudhari apa? Sahih akhir, mu'tal akhir. Oke, kenapa sahih akhir? Akhir. Akhirnya Tidak ada huruf ilatnya. Huruf ilat. Oke, baik. Akhirannya atau lam fi'ilnya bukan huruf ilat dan tidak bersambung apa? Apapun. Jamaah dan Oke, ya. Apapun mencakup 3 tadi ya. Oke. ya Ustaz. Kemudian yarji'una. Ya. Yang mana? Af'al khamsah. Alasannya? Ketemu wawu jamak. Bagus. Jamaah. Ya. Jamaah. Yad'uwani. Ya. Af'alul khamsah. Bukan mu'tal akhir ya. Iya, Kenapa Bu. ini af'al khamsah? Karena bersambung dengan Alif. Ya. Alif tasniyah. Bentar. Yarmina. Af'alul khamsah.
Al-Khamsah. Bukan. Bukan. Af'alul Mu'tal khamsah. akhir. Af'alul khamsah. Ini nafal Bukan mansub. teman-teman, bukan. Bukan. Ya, Mabni. Oke, fi'il mudhari' mabni. Mabni. Kalau fi'il mudhari' mabni nanti tidak masuk dalam ketiga pembagian tadi. Ya. Karena tiga pembagian dari fi'il mudhari' itu untuk fi'il mudhari' yang mu'rab. Soal akhir, mu'tal akhir, af'al khamsah itu. Kalau yarmina ini fi'il mudhari' yang mabni. Mabni apa teman-teman? Mabni. Yang ada sukun. Mabni Kenapa sukun. mabniun ala sukun? Karena ketemu nun. Nun. Sah. Ya. Oke, bertemu dengan nun niswah ya. Berikutnya yang kelima. Yadkhul. Yadkhulu yang mana? Oh iya, akhir. Ya, mudah ya. Kalau ini ya kok wah. Mutal akhir. Mutal akhir apa? Mu'tal akhir. Ya. Alif. Alif Siapa alif? lazimah. Alif tat, alif muqaddarah tat. Alif lazimah enggak sih? Gitu. Alif maksud. Ya, diakhiri alif itu teman-teman ya. Alifnya apa? Istilahnya alif apaan? Alif bengkok. Sudah. Alif setelah fathah. Maksur. Surah. Ya, nanti silakan dicari ya. Pengganti. Yakwa ini fi'il mudhari' mu'tal akhir alif. Caranya tahu gimana? Alif sama ya itu kalau nggak ada harokatnya, nggak ada titiknya misalkan. Ya harus dihafalkan berarti ya. Kalau nggak ada harokatnya harus hafal mufradatnya. Kalau udah hafal mufradatnya tinggal dilihat huruf sebelumnya ini berharokat apa? Fathah. Fathah menunjukkan alif. Kalau yajri fi'il mudhari' yang mana? Mutal akhir. Mutal akhir apa? Mutal akhir. Gimana kita tahu kalau ya? Karena kasroh. Ya, sebelumnya kasroh. Ya khulanna. Yang mana? Mabni. Oke. Jadi tidak termasuk ya. Tidak termasuk ke dalam pembagian tiga fi'il mudhari' tadi. Baik, alhamdulillah. Nah, sekarang teman-teman, setelah kita memahami pembagian fi'il mudhari' itu, kita harus memahami tanda i'rabnya. Karena fungsi kita mempelajari pembagian fi'il mudhari' jadi tiga itu untuk apa sih? Untuk memahami perbedaan tanda i'rabnya gitu. Karena tanda i'rab masing-masing nanti beda. Ya ada yang sama tapi juga ada yang beda. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sahih akhir. Itu nanti ketika rafa, ini ya, kita fokus ke sini dulu. Ketika rafa tandanya dhammah, nasab fathah, jazm sukun. Dhammah fathah sukun. Yajlisu rafa, la yajlisah nasab, lam yajlis jazm. Tandanya sukun gitu. Yajlisu itu kan fi'il mudhari' sahih akhir. Ketika rafa tandanya dhammah, yajlisu gitu. Jelas dhammahnya. Kalau nasab jadi la yajlisa. Kalau jazm menjadi lam yajlis. Ada ya? Bisa dipahami ya? Oke. Jadi kalau di i'rab ya yajlisu fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi 'anil nawasibi wal jawazimi wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li annahu sahihul akhir wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Panjang teman-teman ya. Ya kalau belajar bisa.
La yajlisa yang kedua. Yajlisa ini fi'il mudhari' mansubun bilan. Dinasubkan oleh lan. Wa alamatun nasbihi, tanda nasubnya itu fathah ya. Kenapa? Li'annahu sahihul akhir wa lam yatasil bi akhirihi syai'un. Lam yajlis juga begitu ya. Yajlis ini adalah fi'il mudhari' majzumun bil lam, dijazmkan oleh lam. Wa alamatu jazmihi as-sukunu li'annahu sahihul akhir wa lam yatasil bi akhirihi syai'un. Wadah? Ada yang ditanyakan? Alhamdulillah. Nanti setelah ini kita praktek ya. Prakteknya nyari nanti. Nah, sekarang yang mu'tal akhir. Nah, yang sulit, yang susah itu di sini nih, teman-teman. Buat pemula ya. Agak susah. Susahnya kenapa? Ya, agak banyak aja. Gini. Ketika rofa ya, fi'il mudhari' mu'tal akhir semuanya baik mu'tal akhir wawu, alif atau ya itu ditandai dengan dhammatun muqaddaratun, dhammah yang dikira-kirakan. Contohnya di situ yaqdi. Yaqdi ini teman-teman, ini adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir. Kebetulan dia mu'tal akhir ya, kebetulan ya. Andaikan wawu ya yad'u, kalau alif yardo misalkan. Nah itu nanti kalau rofa dia dirofakkan karena tajarud anin nawasib wal jawazim, lalu tanda rofaknya dhammatun muqaddaratun ngalal ya'i atau alal alifi alal wawi. Li'annahu mu'talul akhir bil ya atau bil alif atau bil waw. Yaqdi fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi anin nawasib wal jawazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal ya'i li'annahu mu'talul akhir bil ya'i. Itu. Untuk yang nasab, nah ini ada pembagian ya. Untuk yang nasab ini ada pembagian. Yang pertama, dia fathah. Fathahnya itu jelas maksudnya ya. Ketika mu'tal akhir ya dan wawu. Ya, kayak gitu. Ketika pada mu'tal akhir ya dan wawu itu nanti fathahnya kelihatan. Yaqdi tadi kalau kemasukan an nanti jadinya ayyaqdiya. Ini harusnya ada an-nya tentunya depannya ya biar jelas ya. Ayyaqdiya. Ayyaqzuwa. Harusnya kayak gitu. Ayyaqzuwa ayyaqdiya atau layyaqdiya layyaqzu. Ini nasab ya, tanda nasabnya fathah. Fathah maksudnya kelihatan fathahnya karena dia mu'tal akhir ya atau wawu. Terus ada lagi mabni, kok mabni? Ada lagi nasab tandanya fathah yang dikira-kirakan. Fathahnya nanti dikira-kirakan kalau dia mu'tal akhir alif. Ya tentu dengan kaidah itu teman-teman, yang namanya alif la tataharaku abadan. Itu makanya yas'a ini nggak bisa kita harokati itu huruf alifnya. Yas'a misalkan gitu, nggak bisa sebenarnya. Yas'a. Jadi fathahnya dalam huruf alif yang dikira-kirakan. Kemudian ketika jazm, nah ini tandanya mudah banget ya untuk jazm, yaitu dengan membuang huruf ilatnya. Wawu, ya atau alif. Oke. Ya kayak gitu teman-teman ya. Dengan membuang huruf ilat, misalkan yaqdi ya udah ya-nya dibuang. Yad'u, wawunya dibuang. Yardo, alifnya dibuang. Itu tadi fi'il mudhari' mu'tal akhir. Dan yang terakhir fi'il mudhari' al-af'alul khamsah. Ini lebih mudah lagi teman-teman ya. Ketika rofa tetapnya nun, ketika nasab membuang nun. Udah, ya gitu saja. Rofa tetapnya nun. Tajlisani, belakangnya ada ni, nun. Domir nun, domir ni. Kok domir ni siapa namanya? Domirnya alif. Tanda i'rab rofaknya ya. Tanda i'rab rofaknya adalah ni atau nun. Lalu alifnya itu sebagai domir. Sekaligus fa'il. Gitu. Nah ketika nasab misalkan memasukkan lan nanti menjadi lan tajlisa. Nunnya dibuang. Itu nun tanda rofak kan. Ketika rofak kan
Ada nunnya ketika nasab, nunnya dibuang. Demikian juga ketika jazm, nunnya juga dibuang. Jadilah lam tajlisa, kayak gitu. Tajlisani, lam tajlisa, lam tajlisa. Alhamdulillah. Jadi kalau misalkan di i'rab dalam bahasa Arab ya, tajlisani ini fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi an nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi subutun nun. Nah, itu istilahnya subutun nun atau nun. Li'annahu minal af'al khamsah. Ada minalnya ya. Karena af'al khamsah kan 5. Ini kan sebagiannya. Makanya pakai min. Min bermakna tab'id. Ya gitu. Taib, apakah ada yang ditanyakan? Silakan teman-teman. Ustaz, Iya, siap apa hadir. yang wawu jamak Ustaz tambahnya biar ada kan suka ditambahi alif Oh, itu oke. kalau ditulis. Oh iya ya, oke. Nah, ini buat perbandingan aja ya. Misalkan di sini ada kalimat ya jelisuna. Ya jelisuna ini nanti kalau kemasukan an depannya misalkan. Ya jelisuna kan rofa, kemasukan an jadi nasab. Nah, nanti jadinya gimana? An ya jeli. Nah, gitu. Ditambah alif ya. Namanya alif apa? Fariqoh atau alif tafrik. Kayak gitu teman-teman. Apakah ada yang ditanya lagi? Silakan. Nah, Ustaz, Tafadhal ya akhi. kalau yang mu'tal akhir itu Oke. yang ya sama alif itu kan sama tulisannya. Apakah kalau ya selalu ada titik duanya di bawah? Oke. Kalau di Itu zaman sekarang penulisan ya itu ada titiknya di bawah. Penulisan alif bengkok nggak ada kalau zaman sekarang. berarti Kalau bisa zaman dulu nggak ada titiknya semua. Zaman oh, dulu. Di keyboard beda di keyboard kalau pakai komputer. Iya beda. Ada eh, opsinya tersendiri gitu. Pakai titik apa enggak? Itu akhi ya. berarti tanpa perlu menghafal kelihatan sekarang mah gitu. Betul sekali kalau sekarang. Ya, syukran, Ustaz. Tapi apa akhi? Kayak misalkan inna atau anna itu kan zaman sekarang udah ada itu harokatnya ya. Apakah dibaca inna, anna itu kalau sekarang sudah sangat jelas. Kalau dulu nggak ada teman-teman, ya cuman huruf alif gitu. Kalau ulama Oh, merumuskan kaidah tertentu. Oh, kalau jatuh setelah kola misalkan itu nanti dibaca inna. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni. Nah, i kan bukan ani itu. Nah, biasanya kebanyakan dari kita itu kan kalau setelah kola kultu anna gitu kan. Harusnya kultu inna. Inna apa? Ya, penulisan zaman dulu kayak gitu. Bahkan titik aja kan nggak ada. Harokat nggak ada, titik juga nggak ada. Itu eranya Nabi, teman-teman. Era Nabi sampai awal-awal periode sahabat itu, periode apa? Khulafaur Rasyidin itu masih kayak gitu. Jadi huruf cuma disambung-sambung, nggak ada titiknya, apalagi syakalnya nggak ada. Lalu berkembang zaman, menurut salah satu cerita ya Abul Aswad Ad-Du'ali itu yang mempelopori. Tapi menurut pendapat lain adalah Imam Khalil ya yang pertama kali memberikan titik. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, guru dari Imam Sibawai. Terus di era berikutnya ya karena Islam semakin bercampur baur dengan orang-orang ajam, ditambahkanlah syakal supaya lebih memudahkan lagi. Oke, itu cukup ya? Yang di sama ini Tat, mutal Ya. akhir Tat. Apa-apa? Yakdi rofa sama yang yakdi yang dibuang huruf ilatnya bedanya artinya apa Tat? Yang jazm. Ya, di Rofa kan gitu ya.
Terus kemasukan Enggak, ya, ini yakdi yang rofa kan, sama yakdi yang huruf jazm. ilatnya sama yang jazm kan huruf ilatnya kebuang. Artinya Iya. bedanya apa? Loh, kalau artinya yo nanti tergantung ngambilnya apa, Ki. Kan kalau jazm kemasukan ngambil, otomatis maknanya kan juga beda nanti tergantung ngambilnya. Kan gini toh, kalau rofa itu yakdi ada yaknya. Kalau jazm yakdi nggak ada yaknya. Gitu kan? Maksud antum? Nah, kalau dari segi arti gimana ya? Kalau yakdi maknanya apa namanya? Melaksanakan bisa atau menghabiskan. Kalau yakdi yang ini kan misalkan kita kasih lam yakdi, dia tidak melaksanakan, dia tidak menunaikan. Jelas maknanya beda. Yakdi nggak ada nafinya, lam yakdi ada nafinya. Syukron, Tapi Ustaz. asalnya ya dari situ, dari yakdi yang rafa itu. Ya, apa lagi? Ustadz mau bertanya, Ustadz. Silakan. Tadi kan contoh ya jalisuna, terus kalau dia nasab membuang nun jadinya ayya jalisu. Nah, kalau semisal yang jazam itu gimana Ustadz contohnya? Ayya jelisu juga, laya jelisu, membuang nun juga. Lam ya jelisu ya, lam ya jelisu, sama. Berarti sama ya Ustadz ya? Sami. Oh, ya, Ustadz. Ngambilnya yang beda. Satunya lan, satunya lam. Ya, Ustadz, Oke, syukran. sami-sami. Memang tanda i'rabnya sama membuang nun, sehingga untuk membedakan ini gimana bedanya? Yang beda adalah ngambilnya. Lan itu ngambil nasab, lam itu ngambil jazm. Ada lagi? Cukup? Oke. Yang visual Ustaz. Naam, tafadhal ya akhi. Maaf Ustaz, slide yang tadi Ustaz. Oh, slide yang tadi. Oh, ini di sini juga ada. Ya, Ustaz, gimana? mau tanya untuk yang tajlisina itu kan ya mu'annas tanda Mutaba. mu'annas Ustaz ya. Hmm. Tanda ya mu'annas. Nah, perbedaan dengan tajlisina nasab di muzakkar jamak muzakkar salim perbedaannya gimana? Oke. Muslimina ya. Ya, contohnya muslimina di jamak muzakkar salim kan itu nasab Ustaz. Kalau tidak salah. Isim. Oke. Ya. Kalau Iya, di iya. sini yang mu'annas itu. Ya, tentu beda ya. Memang sekilas itu mirip tapi jelas beda tentunya. Satu isim, satu fi'il. Memang kadang kayak gitu, kayak mirip-mirip. Misalkan ada kalimat Oh, ya. Oh, isim. apa yang muslimuna. Muslimuna isim saja. Muslimuna isim, muslimina juga isim. Sedangkan tajlisina itu fi'il. Fi'il. Nah, itu yang ingin saya terangkan adalah bahwa memang kadang-kadang itu akhirannya itu sama-sama ina gitu. Iya kan? Sama-sama ina. Lah bedanya gimana? Yaitu kita lihat kalimatnya dulu. Ini kalimat apa? Oh, isim. Akhirannya ina. Oh, berarti jamak mudzakkar salim. Oh, kalimat fi'il. Fi'il apa dulu? Kalau fi'il madi nggak mungkin ada inanya. Kemungkinan besar ya fi'il. Ya mungkin juga sih Romaina ya. Romaina. Mungkin Rodina. Oh, ya, akhirnya ina juga. Fi'il madi memungkinkan. Fi'il mudhari' memungkinkan. Kalau fi'il amr tidak memungkinkan karena akhirnya nggak mungkin nun. Nggak ada nunnya kalau fi'il amr. Itu jelas beda akhirnya. Cara membedakannya itu tadi kita harus tahu dulu nih kalimat apa. Oke. Baik teman-teman kita latihan. Nah ini latihannya adalah mencari fi'il mudhari. Sebentar ya. Mana awal babnya ini? Tentang apa ini? Poso. Puasa ya udah cari dulu puasa. Ya kan mau puasa. Sholat Jumat, libas, zakat. Nah ini jodoh nih langsung ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Syami.
Hadis 650. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumaini ila rajulun kana yasumu shauman fala yasumhu, muttafaqun alaihi. Ada fi'il mudhari'nya apa enggak? Takut. Yang pertama, di baris pertama apa kalimatnya? La taqaddamu. Taqaddamu. Ini, taqaddamu ini ya. La taqaddamu ini. La taqaddamu ini, taqaddamunya fi'il mudhari' mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab ya. Kalau mu'rab, i'rabnya apa itu? Asnun Jazm. I'rabnya dulu, bukan tandanya. Jazm. I'rabnya jazm. Kenapa jazm? Apa yang membuat jazm? La nafi. La nahi. Karena ada la. Namanya la apa? La nahi. Nahi. Ya, la nahi, la an-nahiyah ya. Jadi taqaddamu ini fi'il mudhari' jazm, tanda jazmnya apa? Asnun. Wau jamaah. Kebuangnya nun. Hadfun nun. Ya. Kenapa tanda jazmnya hadfun nun? Af'alil khamsah. Karena bersambung dengan Af'alil khamsah. jamaah. Karena minal af'alil Oh iya benar. khamsah. Af'alul khams. Oke, tak jelasin ya teman-teman ya. Yang pertama, kalau kita nganalisis fi'il mudhari' itu tentukan dulu mu'rab atau mabni. Setelah kita menentukan mu'rab atau mabni, misalkan yang kita tentukan ini mu'rab. I'rabnya apa? Oh, i'rabnya jazm. Kenapa kita memutuskan itu jazm? Karena ada ngambil jazm la. Kalau tadi di contoh-contoh materi itu kan ngambil jazmnya lam. Ya kan? Di sini la, jangan. Nah, kalau dia jazm artinya ada tanda jazmnya. Yang kemudian membuat kita memutuskan itu jazm. Oh, ini tanda jazmnya ini gitu, karena ada ngambil. Tanda jazmnya adalah membuang nun. Aslinya itu kan taqaddamuna gitu kan. Ada nunnya. Dan nunnya dibuang. Setelah dibuang, setelah waw ditambah alif. Namanya tadi alif apa? Tasnim. Alif fariko atau alif tafriq. Alif pembeda. Kenapa tanda jazmnya dengan hadfun nun? Karena dia minal af'al khamsah. Kenapa pakai min? Minal. Kenapa nggak langsung al af'al khamsah? Karena min ini bermakna tab'id atau sebagian. Itu. Karena dia sebagian dari fi'il yang 5. Itu kan cuma 1, belum 5. Berarti kan sebagiannya gitu loh. Jelas ya? Ada yang ditanyakan nggak tentang lafaz taqaddamu? Belum paham, Ustaz. Belum pahamnya gimana? Sebelah mana? Terjemahin ya Pak Ustaz. Yang belum dipahami itu poin apa? Berarti itu masuk yang membuang nun ya, Ustaz ya? Nggih. Membuang nun. Berarti yang af'alul khamsah berarti. Betul. Oh, ya, Ustaz. Oke. Taqaddama ya taqaddamu ya. Asalnya dari ya taqaddamu ditasrif jadi ya taqaddamu ya taqaddamani ya taqaddamuna terus ke bawah sampai tataqaddamuna. Taknya tinggal 1. Yang satunya kemana? Salah tulis apa gimana? Yang satu Buang. dibuang. Kenapa dibuang? Bertemu dua huruf Nah, ada bukan. awal. Bukan kondama itu kondam. Ya, jadi kenapa dibuang? Karena untuk takhfif ya, meringankan pengucapan. Aslinya la tataqaddamu. Itu ada 2 tak, satunya dibuang untuk takhfif. Seperti ta'awanu 'alal birri wa taqwa.
wala ta'awanu. Aslinya kan wala tata'awanu. Tuh. Tanazzalul malaikatu. Aslinya tatanazzalul malaikatu warruhu fiha. Fi idzni rabbihim min kulli amrin salam. Ya hatta matla'il fajr. Aslinya tatanazzalu. Taknya dijatuhkan satu. Takhfif. Meringankan pengucapan. Itu ya. Oke, sekarang bawahnya. Nah, teman-teman harus jeli itu. Kayak la-nya ini la apa? Ini namanya lah jangan. Lah jangan berarti lah nahi. Karena ada lah yang bermakna jangan dan tidak. Kalau jaan itu nahi, kalau tidak itu nafi. Nahi beramal menjazmkan, nafi tidak beramal. Bawahnya ada fi'il mudhari'. Yasumu. Oke, yasumu. Saya tanya ya, dijawab bareng-bareng ya. Yasumu fi'il mudhari' mu'rab atau mabni? Mu'rab. Pokoknya kalau nggak sambung dengan nun, dua nun tadi, hukumnya mu'rab. I'rabnya apa? Yasumu. Rofa. Marfu'un. Kok tahu kalau rofa dari mana? Sohya akhir. Karena saya Gak akhir. ada awamil. Sohya akhir ya bisa nasab, bisa jazm. Sumu. Kenapa ya sumu rofa? Karena tidak kemasukan ngamil apa-apa. Kan gitu. Kalau kemasukan ngambil nasab kan jadi nasab. Ayyasuma. Kemasukan ngambil jazm jadi jazm layasum. Kenapa rofa? Karena tajarud nganil awamil. Tuh. Sepi dari amil nasab dan jazm. Jadi i'rabnya rofa nggih. Nah, sekarang tanda rofaknya. Apa ini tanda rofaknya? Dhamma. Kenapa tanda rofaknya dhamma? Karena soheh akhir. Nah, itu jawaban soheh akhir itu paling akhir nih. Lam yatasil bi akhir saya. Karena soheh akhir dan tidak bersambung dengan apapun. Fi'il mudhari' marfu' litajarrudihi anin nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun dohiratun li'annahu. Dhammah dohirah itu dhammah yang kelihatan. Li'annahu sahihul akhir walam yatasil bi akhirihi syai'un. Hafalnya cuman syai'un. Fal yasumhu. Menurut teman-teman yasumhu itu fi'il apa itu yasumnya? Yasumhu. Fi'il mudhari'. Sumhu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ya. Yasum yakin ya fi'il mudhari' ya? Ya. Oke. Jadi janganlah kalian itu mendahului Ramadan bisaumi yaumin wala yaumani, dengan puasa sehari atau 2 hari. Ila rajulun, kecuali laki-laki, kana yasumu sauman. Kecuali laki-laki yang dia itu punya kebiasaan untuk berpuasa. Fal yasumhu. Maka hendaknya dia berpuasa. Atau mau kodok, dia punya kebiasaan Senin Kemis misalnya. Fal yasumhu. Nah, yasum ini fi'il mudhari' mu'rab atau mabni pertanyaannya? Mu'rab itu. Mu'rab. Untuk menentukan mu'rab mabni sangat mudah. Tinggal dilihat belakangnya ada nun apa enggak. Enggak ada. Berarti mu'rab. Nah, i'rabnya apa teman-teman? Majzumun. Apa? Jazm. Majzumun. Nah, dari mana? Rofa. Dari mana rofa itu? Atau kenapa rofa? Kenapa jazm? Jazm itu apa? Yang membuat i'rabnya itu berubah-ubah itu ngamil atau huruf-huruf yang jatuh sebelumnya. Sebelum yasum ada huruf apa atau kalimah apa teman-teman? Lam amar. Ada huruf lam. Ini namanya lam apa? Lamul amr.
lamul amri. Maknanya lamul amri itu tidaknya. Iya, biayanya. Ya. Oh iya. Di faliyasumhu aslinya itu faliyasumhu. Tuh. Cuman karena dia sambung dengan fa, maka lamul amri tadi disukun itu juga untuk meringankan. Aslinya faliyasumhu. Jadilah faliyasumhu. Maka hendaklah dia memuasainya. Jadi ini fi'il mudhari' teman-teman, majzum karena kemasukan lamul amr. Ya. Tanda jazmnya apa? Sukun. 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 Kenapa tanda jazmnya sukun? Fi'il mudhari'. Mudhari'? Fi'il mudhari' lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari' sahih akhir dan tidak bersambung dengan apapun. Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ya, insyaallah kita udah dapat ilmu banyak hari ini. Insyaallah kita lanjutkan besok Senin. Gitu ya. Sebelum kita akhiri, hal indakum soal? Maafis soal. Tayyib. Syukran jazilan teman-teman semuanya. Barakallahu fikum. Habibina nakhtatim bilhamdulillah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran teman-teman.